Selamat pagi, Om Swastiastu. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita mulai belajar di semester 2. Nah, sebelum belajar, sudahkah kalian menyiapkan alat-alat tulis kalian? Buku paket tema 5 dan buku tulisnya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Anak-anak dapat mulai berdoa masing-masing ya. Hari ini kita akan membahas pelajaran tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil. Sebelum mulai belajar, mari kita melakukan literasi terlebih dahulu. Kalian bisa buka buku tema kalian halaman 1 dengan judul pengalaman masa kecil. Kalian ikuti ibu membaca teks ini. Ingatkah kamu saat masih kecil? Saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak, bermain bersama teman, ke sekolah diantar ibu atau ayah, belajar bersama teman dibimbing bu guru, tertawa saat digoda kakek dan nenek. Masa kecil sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Nah, anak-anak, dari teks tersebut, kalian diminta untuk mengenang kembali masa kecil kalian waktu masih di taman kanak-kanak. Materi pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Yang kedua, ungkapan pujian. Yang ketiga, sila kedua. Dan yang terakhir, menghitung banyak benda 1 sampai 50. Pernahkah kalian mendengar istilah cepat lambatnya ketukan lagu? Cepat lambatnya lagu disebut tempo. Jadi, tempo adalah cara kita menyanyikan lagu tersebut. Kita nyanyikan dengan cepat atau dengan lambat. Nah, jenis-jenis tempo ada 3 anak-anak. Tempo cepat. Contoh lagunya seperti lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Sedangkan yang kedua ada tempo sedang. Contoh lagunya burung kakak tua. Nah, yang ketiga ada jenis tempo lambat. Contoh lagunya kupu-kupu yang lucu. Sudahkah kalian paham mengenai tempo? Jadi, bila suatu lagu dinyanyikan dengan cepat, maka lagu itu menggunakan tempo cepat. Begitupun bila lagu itu dinyanyikan dengan lambat, maka lagu tersebut memiliki tempo lambat. Nah, bila kalian ingin bernyanyi diiringi dengan gerakan, kalian harus juga menyesuaikan dengan temponya. Bila kalian menggunakan lagu cepat, maka gerakan kalian pun harus cepat. Bila kalian menggunakan tempo sedang, gerakan kalian juga harus sedang. Tidak boleh cepat, tidak boleh lambat. Sedangkan, bila kalian menggunakan lagu yang bertempo lambat, gerakan kalian pun harus lambat. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, bila kalian mendengar teman kalian nyanyinya indah dan merdu, kalian wajib memberikan pujian sebagai bukti kalian menghargainya. Nah, kita akan berlatih mengenai ungkapan pujian. Apa sih ungkapan pujian itu? Ungkapan pujian merupakan ungkapan perasaan untuk memuji orang lain mengenai pekerjaan atau hasil karyanya yang baik.
Mengapa kita harus memuji orang lain? Nah, kita memuji untuk menghargai dan mengapresiasi pekerjaan atau hasil karya seseorang. Namun, pujian harus kalian sampaikan dengan sopan, tulus, dan tidak berlebihan. Nah, kalian bisa simak contoh ungkapan pujian di bawah ini. Silakan kalian perhatikan gambar. Dayu sedang membantu mamanya mencuci piring. Tindakan Dayu ini sangat baik. Karena itu, kita dapat memberikan pujian. Seperti contoh, Dayu, kamu rajin sekali membantu ibu mencuci piring. Itu adalah salah satu contoh pujian. Perhatikan gambar kedua. Sinta sedang bernyanyi dengan merdunya. Kamu senang mendengarnya. Nah, kita perlu mengapresiasi dan menghargai Sinta bernyanyi. Dapat kita lakukan dengan memberikan pujian. Pujiannya dapat seperti ini. Sinta, suaramu merdu dan indah. Anak-anak sudah paham kan cara memberikan pujian kepada orang lain? Nah, memuji juga merupakan contoh sikap menghargai yang merupakan contoh perbuatan dari pengamalan sila kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai arti sila kedua. Masihkah anak-anak ingat bunyinya? Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi satu sama lainnya. Lambangnya itu rantai emas. Makna rantai tersebut adalah mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Pengamalannya atau contoh perbuatan yang mencerminkan sila kedua. Beberapa akan Ibu berikan contohnya. Pertama, menolong teman atau saudara yang sedang kesulitan. Menjenguk teman yang sakit, membantu korban bencana, menghargai teman kita, dan lain-lain. Ibu harap kalian bisa memberikan contoh-contoh sikap atau perilaku lainnya yang mencerminkan sila kedua. Nah, setelah mempelajari tentang sila, kita akan belajar menghitung banyak benda. Silahkan kalian perhatikan gambar apel yang Ibu sajikan. Ibu minta kalian menghitung lurus ke bawah berapakah jumlah apelnya. Ya, betul. Dalam satu baris pertama, itu jumlah apelnya 10. Ada 3 baris yang sama. Berarti ada 30 apel. 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, pada baris keempat, jumlah apelnya tidak 10 karena ada yang kosong anak-anak. Ayo, bisa dihitungkan berapa jumlahnya? Betul, jumlah apel yang terakhir 4. Nah, jumlah keseluruhan apel itu adalah 10 tambah 10 tambah 10 dan ditambah 4. Jumlah keseluruhannya 34. Lambang bilangannya bisa kalian lihat seperti yang Ibu sajikan. Nama bilangannya 34. Kalian tidak boleh menyebutnya 34. Namun yang benar adalah 34. Sedangkan nilai tempatnya 30-an dan 4 satuan. Paham ya anak-anak? Jika kalian menghitung gambar, kalian bisa mengelompokkan gambar-gambar itu bisa sesuai dengan urutan
bisa dengan baris, bisa dengan dikelompokkan. Jadi ketika kamu kelompokkan benda-benda tersebut, kelompokkanlah ke dalam sepuluhan. 10, 20, dan seterusnya. Sehingga mempermudah kamu menghitung banyaknya benda. Ibu akan berikan contoh selanjutnya. Kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Pada gambar ada buah apel hijau. Pada baris pertama lurus ke bawah, bisa kalian hitung jumlah apelnya. Ada 10. Kalian perhatikan, pada gambar ada 4 baris yang sama. Berarti setiap baris jumlahnya 10. 10 4 kali totalnya 40. Nah, baris terakhir ada 5 apel. Jadi, 40-an dan 5 satuan, jumlah apel hijau 45. Lambang bilangannya bisa kalian saksikan seperti yang Ibu sajikan. Nama bilangannya 45. Nilai tempatnya 40-an ditambah 5 satuan. Bisa dipahami ya anak-anak? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Laksanakan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Dan ingat anak-anak, setiap keluar rumah menggunakan masker, selalu cuci tangan dan jaga jaraknya. Tugas akan Ibu sampaikan melalui Google Form. Sampai jumpa lagi anak-anak.